Oke teman-teman semua, kembali bersama saya Covino dalam channel Go Tutorial. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang bab turunan fungsi. Ini adalah bagian kelima dari video saya mengenai turunan fungsi, dan kita akan membahas khusus mengenai konsep pengerjaan turunan dengan aturan rantai. Materi ini cukup jarang dibahas di sekolah yang umum ya, tapi biasanya kalau dibahas ini akan menjadi cukup rumit bagi pengerjaan soal di sekolah gitu ya. Oke, kita akan bahas beberapa contoh-contohnya. Oke, jadi saya mulai dari konsep pengerjaan turunan dengan komposisi fungsi. Ya, jadi komposisi fungsi itu fungsi yang dimasukkan dalam fungsi lagi. Nah, ini ketika diturunkan ada satu metode yang namanya aturan rantai. Ya, nah, aturan rantai sebenarnya fungsinya tidak terlalu berbeda dengan cara-cara biasa. Tapi intinya adalah ketika kita mempunyai fungsi yang ada di dalam fungsi yang lain. Di sini saya kasih contoh, misalkan ada fungsi Y itu merupakan fungsi dari variabel U merupakan variabel dari V, dan V merupakan variabel dari X. Nah, ini kalau ketiga-tiganya bisa diturunkan, maka aturan rantai itu bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Jadi dy dibagi dx atau dy per dx itu bisa dirumuskan sebagai dy per du kali du per dv dikali dv per dx. Ini kan sebenarnya cuman, kalau ini teman-teman tahu, ini dicoret, ini dicoret, ya, ini dicoret, kan akhirnya juga dy per dx ya. Jadi intinya adalah kita kalau udah punya fungsi y, itu dia akan diturunkan terhadap variabel yang di dalamnya. Nah, pengertiannya seperti ini. Jadi kalau ada dy per dx itu adalah fungsi y diturunkan terhadap variabel x. Kalau fungsi y dy per du itu fungsi y diturunkan terhadap variabel u. Kalau du per dv itu fungsi u diturunkan terhadap variabel v. Sedangkan dv per dx itu v diturunkan terhadap variabel x. Dan saya berikan catatan di sini bahwa tidak semua fungsi bentuk rumit harus diselesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Ya, jadi ada cukup banyak soal yang tidak harus menggunakan aturan rantai pun bisa. Cuman mungkin sebagian besar di soal kali ini kita akan bahas dengan aturan rantai. Ya, kita lihat beberapa soal berikut. Oke, jadi ada 3 contoh soal yang pertama ini, teman-teman. Misalkan ini, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 dipangkatin 5. Nah, ini dari bentuknya aja udah kelihatan rumit ya. Nah, ini f variabelnya x. Jadi nanti tujuan akhirnya adalah kita itu akan mencari df per dx ya, seperti itu. Nah, fungsi rantainya itu seperti ini, teman-teman. Jadi karena ini masih merupakan fungsi, nah fungsi yang di dalam ini kita misalkan sebagai variabel apa terserah. Ini misalkan kita buat variabel u lah ya. U-nya adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4. Nah, dengan ada dimisalkan sebagai u, maka fungsi fx itu ya, itu dia akan berubah menjadi u pangkat 5 ya. Oke ya, teman-teman tahu ya, ini u, ini pangkat 5. Nah, di sini kita bisa mencari turunan u terhadap variabel x ya. Nah, ini diturunkan menjadi 6x kuadrat min 10x ya. Sedangkan di sini kalau f itu variabelnya u, maka kita bisa menurunkan dengan simbol df terhadap du ya. Ini menjadi 5u pangkat 4. Nah, disinilah ketika kita harus menggunakan aturan rantai, kita akan mencari df dibagi dx. Itu kita harus jabarkan menjadi df terhadap du dulu, dikalikan du terhadap dx. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi intinya sebenarnya cuman memisalkan sebagai variabel baru. Nah, udah dimasukkan aja df per du-nya kita masukkan 5u pangkat 4. du per dx-nya kita masukkan 6x kuadrat min 10x ya. Nah, lalu variabelnya kita harus kembalikan semuanya dalam x ya, karena aslinya variabel x. Jadi kalau ada u-nya kita kembalikan lagi. U-nya tadi adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 4 pangkat 4 ya. Nah, lalu kita kalikan 6x kuadrat min 10x. Saya pikir sampai di sini aja sudah cukup ya, karena kita tidak harus menjabarkan sampai panjang sekali ya. Ini pengerjaan soal yang pertama gitu ya. Yang kedua, teman-teman, ini, nah ini juga sama, fx sama dengan 1 per ini ya. U-nya di mana ya? Nah, ini kita bisa misalkan U-nya itu yang fungsi yang bawah
4x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x plus 8. Ya, di sini kita bisa menurunkan menjadi du per dx ya. 12x kuadrat plus 10x min 7 ya. Oke. Nah, dengan ini dimisalkan sebagai u, maka fungsi yang ada di sini ini akan menjadi apa, teman-teman? F sama dengan 1 per u. Atau kita bisa bilang sebagai u pangkat min 1. Nah, dengan demikian kita bisa turunkan df terhadap du itu adalah min 1 u pangkat min 2 ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini hasilnya df diturunkan terhadap variabel u. Nah, tujuan kita adalah mencari df diturunkan terhadap variabel x. Maka kita bisa cari dengan df per du dikalikan du per dx ya. df per du-nya kita masukkan min u pangkat min 2. du per dx-nya kita masukkan 12x kuadrat plus 10x min 7 ya. Oke, jadi ini bisa kita sederhanakan min 1 per u kuadrat dikalikan 12x kuadrat plus 10x min 7. Sampai di sini u-nya harus dikembalikan lagi menjadi x ya. Sehingga ini saya tulis seperti ini, teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah tahu 12x kuadrat plus 10x min 7 per u kuadrat ya. U-nya saya kembalikan lagi menjadi 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x plus 8 pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, ini contoh turunannya. Oke, berikutnya teman-teman. Soal yang ketiga. Nah, ini cukup lumayan rumit ya. Soal ketiga ini cukup lumayan rumit karena ini bentuk U-nya adalah pecahan. Ya, jadi ini yang kita misalkan U apa? Ya, pecahannya itu teman-teman. Jadi 2x plus 1 per 3x min 1. Nah, di sini ketika kita mencari turunannya, du per dx, ini kita harus terapkan rumus pecahan ya. Nah, saya sudah bahas tentang aturan turunan dengan konsep pecahan ya. Nanti ini turunannya kira-kira kalau dipasang sebagai rumus adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat, seperti itu ya. Jangan lupa di sini. Nah, saya langsung aja. Jadi u aksennya adalah 2 dikalikan v min turunannya bawah 3 dikalikan dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 1 kuadrat ya. Ini saya hitung cepat. 2 kali 3x 6x min 6x itu habis. 2 kali min 1 itu min 2 min 3 ya. Berarti min 5 per 3x min 1 kuadrat ya. Ini turunannya du terhadap dx. Lalu di sini fungsi y-nya itu tadi karena udah dimisalkan u ini menjadi y sama dengan u pangkat 4. Sehingga kalau kita menurunkan dy terhadap du, maka akan didapat 4u pangkat 3 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari sinilah kita baru ke soal. Tujuan kita adalah mencari y diturunkan terhadap x, sehingga kita punya yang namanya dy per dx. Nah, dy per dx kita bisa cari sebagai dy per du dikalikan du per dx ya. Oke, kita masukkan dy per du-nya itu 4u pangkat 3 ya. Ini lalu du per dx-nya adalah ini teman-teman ya. Min 5 per 3x min 1 pangkat 2 ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita sederhanakan 4u pangkat 3 dikalikan min 5 berarti min 20 u pangkat 3. Nah, u pangkat 3 saya langsung gantikan ya teman-teman ya supaya nggak terlalu lama. Ini 2x plus 1 per 3x min 1 pangkat 3 dibagi dengan bawah ini ada 3x min 1 pangkat 2. Sehingga nanti kalau ini disederhanakan, ini 3x min 1 pangkat 3 diseper lagi, maka kira-kira akan menjadi seperti ini. Min 20, 2x plus 1 pangkat 3 per langsung sebagai 3x min 1 pangkatnya jadi pangkat 5 ya. Karena ini pangkat 3 dibagi lagi dengan pangkat 2 jadinya pangkat 5. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh beberapa soal tentang aturan rantai. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Misalkan seperti ini. Nah, ini bentuknya cukup rumit ya. Kalau nomor 4 ini kita kerjakan full dengan aturan rantai, saya yakin akan panjang sekali. Tapi untuk khusus nomor 4 ini saya tidak akan mengerjakan dengan aturan rantai teman-teman, karena cukup rumit
bukan susah ya, tetapi panjang sekali. Jadi kalau teman-teman dapat soal seperti ini, saya lebih memilih hanya dimisalkan sebagai perkalian saja, U dan V. Jadi U-nya adalah 3x kuadrat plus 2 pangkat 2, lalu V-nya adalah x kuadrat min 5x pangkat 3. Dari sini kita cari yang namanya U aksen ya. 2 kali 3x kuadrat plus 2 pangkat 1, lalu kita kalikan lagi dengan turunan fungsinya 6x ya. Jadi ini akan menjadi 12x kali 3x kuadrat plus 2, seperti itu aja ya. Sedangkan kalau di sini kita mencari V aksen, ini akan menjadi 3 kali x kuadrat min 5x pangkat 2, lalu dikalikan dengan 2x min 5 ya. Ingat-ingat konsep turunan ini. 3 kali ini pangkat 2 dikalikan dengan turunannya lagi. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau nanti kita mencari langsung turunan, ini ada rumus perkalian saja. U aksen V plus UV aksen ya. Sehingga kita langsung masukkan 12x dikalikan 3x kuadrat plus 2. Lalu kita kalikan dengan ini ya. Jadi ini dikali sana, ini dikali sana ya teman-teman ya. Kita kalikan dengan x kuadrat min 5x pangkat 3, lalu plus ini kali sana, 3 kali x kuadrat min 5x pangkat 2 dikalikan 2x min 5, kita kalikan dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sampai di sini biasanya ya nggak terlalu bisa sederhana banget. Paling ini bisa, ini ada 3x kuadrat plus 2, sini ada 3x kuadrat plus 2, kita bisa ambil di depan 3x kuadrat plus 2. Lalu di sini ada x kuadrat min 5x pangkat 3, di sini ada x kuadrat min 5x pangkat 2. Kita bisa ambil di depan sebagai x kuadrat min 5x pangkat 2. Ya, yang ini masih ada 1. Sehingga nanti yang depan ini kalau sudah diambil ini, maka tinggal menjadi 12x dikalikan x kuadrat min 5x ya. Sedangkan yang belakang ini bisa diambil apa tadi, ini dan ini ya. Berarti kita masih punya 3 kali 2x min 5 kali 3x kuadrat plus 2 ya, seperti itu ya. Nah, ini nanti tinggal kita sederhanakan, 3x kuadrat plus 2 dikalikan x kuadrat min 5x kuadrat, lalu ini nanti akan menjadi, saya cepatkan aja ya, 12x pangkat 3, ini 18x pangkat 3, nanti menjadi 30x pangkat 3, lalu ini min 60x kuadrat, di sini ada min 5, min 15 ya. Oke. Jadi ini 3 kali min 15x kuadrat. Oke. Berarti jadinya min 45. Di sini tadi min 60 ya. Jadi min 105x kuadrat. Lalu kemudian kita dapat ada 3 kali 2x kali 2 itu plus 12x. Lalu kita dapat min 15 kali 2 min 30 ya. Seperti itu. Oke, cukup rumit ya. Pengerjaan dengan cara biasa aja ini juga cukup rumit, apalagi jika dengan aturan rantai ya. Oke. Nah, nomor 5 teman-teman. Nomor 5 ini dengan aturan rantai mungkin lebih bisa dipahami walaupun nanti hasilnya tetap rumit. Ya. Oke. Kalau nomor 5 ini kita bisa misalkan U-nya adalah T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3. Nah, ini masalahnya. Ketika kita mau menurunkan DU terhadap DT, ini kita sudah harus terapkan rumus turunan pembagian. Ya, turunan pembagian itu hasilnya adalah U aksen V min UV aksen. Ya, saya langsung ke sini. U aksennya adalah 3T kuadrat min 2 kali in V T pangkat 4 plus 3 min U-nya T pangkat 3 min 2T plus 1 dikalikan V aksennya 4T pangkat 3 per V kuadrat T pangkat 4 plus 3 pangkat 2 ya. Oke, ini nanti kalau dijabarkan pasti cukup rumit ya teman-teman ya. Oke, saya biarkan seperti ini dulu aja. Oke, nah berarti fungsi G-nya itu adalah sebagai U pangkat 13
Sehingga ketika kita menurunkan DG terhadap DU, ini akan menjadi 13U pangkat 12. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita mau menurunkan G terhadap variabel T, maka ini kita mencari dengan DG terhadap DU dikalikan DU terhadap DT. Ya. Sehingga kita masukkan sebagai DG terhadap DU-nya itu 13U pangkat 12. Nah, DU terhadap DT-nya kita masukkan ini teman-teman ya. Jadi oke, mungkin ini kita sederhanakan dulu aja ya. Jadi 3T tapi panjang sekali ini teman-teman ya. 3T pangkat 6 plus 9T kuadrat min 2T pangkat 4 min 3, sorry. Ini tadi saya ada salah. Ini 3T kuadrat min 2, sorry. Ini berarti jadinya min 6, oke. Lalu ini ketemu min 4T pangkat 6, kemudian plus 8T pangkat 4 min 4T pangkat 3 ya. Pernya bawah tetap T pangkat 4 plus 3 kuadrat ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa sederhanakan menjadi min T pangkat 6. Lalu apakah ada T pangkat 5? Nggak ada ya. Ada T pangkat 4-nya itu plus 6T pangkat 4. Lalu kemudian ada T kuadratnya itu, ada T pangkat 3, min 4T pangkat 3. Lalu ada T kuadrat plus 9T kuadrat. Lalu kemudian min 6 ya. Oke, per bawahnya T pangkat 4 plus 3 kuadrat. Nah, ini kita masukkan di sini. Ya, rumitnya bukan main ya. Oke, prinsipnya saya menjabarkan aturan rantai ini dengan cara-cara langkahnya saja. Kalau soal di sekolah, ada yang bisa disederhanakan, ada yang memang bentuknya akhirnya juga tidak akan sederhana sekali, teman-teman ya. Nah, jadi kalau seperti ini ya kita tinggal masukkan nih 13, U-nya kita kembalikan lagi sebagai T pangkat 3 min 2T plus 1 per T pangkat 4 plus 3 pangkat 12. Lalu kemudian ini akan menjadi min T pangkat 6 plus 6T pangkat 4 min 4T pangkat 3 plus 9T kuadrat min 6 per T pangkat 4 plus 3 pangkat 2. Oke ya, ini tinggal di sederhanakan, mungkin nggak terlalu sudah sederhana banget ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya yang nomor 6. Ada fungsi H dengan variabel B adalah ini. Oke, nomor 6 saya tidak akan mengerjakan dengan cara rantai karena ini bisa disederhanakan menjadi gini teman-teman. 2B per 3B kuadrat plus 1 ya, pangkat min 1 itu artinya dia di bawah ya. Nah, dengan demikian kita mencari turunan langsung dengan aturan perkalian saja. U aksennya adalah 2 dikalikan V 3B kuadrat min 1 min V aksen berarti 6B kita kalikan dengan U per 3B kuadrat min 1 dikuadratkan. Sehingga ini akan menjadi 6B kuadrat min 2 min 12B kuadrat per 3B kuadrat min 1 dikuadratkan ya. Ini menjadi min 6B kuadrat min 2 per 3B kuadrat min 1 pangkat 2. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Oke, ini kalau dikerjakan dengan cara rantai malah jadinya ribet nanti. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang memang kelihatan ada variabel rantainya. Jika U adalah X kuadrat dan X adalah Y per Y plus 1 pangkat 2, tentukan DU per DY. Oke, jadi di sini kita sudah punya U sama dengan X kuadrat. Sehingga kita bisa mencari langsung DU terhadap DX. Ya, ini menjadi 2X. Sedangkan kita juga bisa mencari DX terhadap DY. Nah, DX terhadap DY itu artinya dia menjadi bentuk pembagian. U aksen kali V min V aksen kali U ya. V aksennya 2 kali Y plus 1 dikalikan U-nya Y. Ya, dibagi dengan Y plus 1 kuadrat dikuadratkan lagi jadi pangkat 4.
Oke, ini saya sederhanakan menjadi y kuadrat nanti dikurangi 2y kuadrat akan menjadi min y kuadrat. Lalu ada plus 2y di sini, ada min 2y habis, sehingga tinggal di sini jadi tinggal min 2 ya teman-teman ya. Oke, per y plus 1 pangkat 4. Oke, u aksen kali v min u kali v aksen ya, v aksen kali u. Oke, nah seperti ini. Saya cek sekali lagi apakah saya ada yang salah. Y kuadrat plus 2y plus 1 dikurangi 2. Oh ya, di sini jadi y kuadrat plus 2y plus 1 dikurangi min 2y kuadrat min 2y ya. Jadi maaf, ini di sini harusnya plus 1 teman-teman ya. Oke, saya ganti ya teman-teman ya, ini plus 1. Oke. Nah, sehingga kalau ini plus 1 berarti malah bisa disederhanakan. Ini akan menjadi 1 plus y kali 1 min y. Yang bawah ini ada y plus 1 pangkat 4. Berarti dia akan menjadi 1 min y per y plus 1 pangkat 3 ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kalau kita disuruh mencari du per dy, maka ini bisa dicari dengan du per dx dikalikan dengan dx per dy. Oke, kita tinggal masukkan du per dx-nya itu 4, lalu 2x dikalikan 1 min y per y plus 1 pangkat 3 ya. Nah, artinya karena ini adalah variabel u terhadap y, maka semuanya harus dalam variabel y. Jadi x-nya di sini saya ganti dengan y per y plus 1 kuadrat dikalikan 1 min y per y plus 1 pangkat 3 ya. Oke, sehingga nanti akan menjadi ya, atasnya saya buat seperti ini aja, 2y kali 1 min y dibagi y plus 1 pangkat 5. Oke ya, itu teman-teman. Oke, satu contoh soal lagi, misalkan seperti ini. Jika y sama dengan u kuadrat min 5u dan x sama dengan 3y min 1 per y plus 7, tentukan nilai dx per du. Oke, sama ya dengan tadi. Jadi di sini kita bisa mencari turunan y terhadap u dulu. Ini menjadi 2u min 5. Dan kita juga bisa mencari turunan x terhadap y ya, dx per dy. Ini dengan aturan pembagian. U aksen kali v min v aksen kali u ya per v kuadrat. Oke. Di sini nanti akan menjadi 3y dikurangi 3y habis 21 min 1. Jadi ketemunya 22 per y plus 7 kuadrat ya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal mencari dx per du. Dx per du bisa kita cari dengan dx per dy dikalikan dy per du. Oke ya, dx per dy-nya adalah 22 per y plus 7 pangkat 2, sedangkan dx per dy per du-nya adalah 2u min 5. Nah, karena ini tujuannya adalah x terhadap u, maka variabelnya harus diganti menjadi u semua. Ya, sehingga ini 22, saya kalikan 2u min 5 per yang bawah ini y-nya kita ganti dengan ini, teman-teman. Ya, u kuadrat min 5u plus 7 pangkat 2. Saya pikir sudah nggak bisa disederhanakan ya sampai sini ya. Jadi udah selesai sampai di sini. Ini beberapa contoh teman-teman tentang pembahasan fungsi turunan dengan aturan rantai. Memang akhirnya kelihatan akan jadi lebih rumit ya, karena memang materi ini juga di kebanyakan soal sudah bentuk awalnya rumit. Tapi biasanya materi ini sudah jarang sekali sekolah yang membahas secara khusus. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih untuk attention-nya menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.